jalan yang tidak ada halangan, jalan yang bebas dari halangan. Hal ini Allah tuangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Tergantung panjenengan mau atau tidak lewat jalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa umadina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtarumin dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Karangploso, Desa Ngepeh. Wabil khusus pengurus di wilayah Karangploso, jamaah yang hadir di majelis maupun di luar, kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah, di mana kita pada malam hari ini telah diberikan anugerah yang termulia, yang berubah dikumpulkan kita di sini di majelis yang mubarakah dalam rangka taklim muta'alim, yang malam hari ini kita akan membahas tentang jalan yang tidak ada halangan, jalan yang bebas dari halangan. Hal ini Allah tuangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Tergantung panjenengan mau atau tidak lewat jalan ini. Tidak ada paksaan untuk melewati. Sampan pingin lewat jalan untuk menuju satu tujuan, lewat jalan di mana di tengah-tengah jalan itu banyak garong, banyak binatang buas atau sejenisnya, monggo, iku hak jenengan. Jenengan lewat jalan banyak penghalang, di mana di tengah-tengah itu akeh wong ayu-ayu, akeh orang gagah-gagah, irunge mancung-mancung, dilihat iku nyenengno, monggo urusan jenengan. Tapi yang jelas ada sebuah jalan, di mana jalan ini
bebas dari hambatan. Lampu merah nggak ada. Operasi tengah jalan juga tidak ada. Sakerso jenengan. Bapak Ibu, dalam ayat ini nanti disebut wasilah. Secara umum disebut thariqah. Saya tidak membahas thariqah muktabaroh di luar sana, enggak. Tapi saya akan membahas thariqah wasilah sing cospleng. Tahu cospleng ya? Sing mesti kau ketemu Allah. Anda tidak diberatkan dengan wirid-wirid sing jumlahi sekian. Ndak. Jenengan bisa melakukan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ali Imran 191. Jalan itu bisa kau alami, kau lewati dengan keadaan leyeh-leyeh. Tahu leyeh-leyeh nggih? Berbaring wa ala junubihim. Bisa panjenengan lampai dengan keadaan duduk wa qu'udan. Bisa Anda lampai dengan keadaan berdiri, qiyaman, bisa. Jalan manakah yang dimaksud sing cospleng? Wis. Kita kalau melihat teladan Kanjeng Nabi, niki dalan niki teladan, diteladak nih Kanjeng Nabi. Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh betul-betul dalam diri seorang Rasul percontohan yang bagus. Mana percontohannya? Liman kana yarjullah. Dalam hati ini ada keinginan untuk bertemu Allah. Di mana? Wal yaumal akhirah. Di alam akhirat, di dunia ini. Carane piye? Ini yang di dalam Al-Quranul Karim, dalam tafsir muhakamah tidak dijelaskan. Tapi jikalau jenengan ingin tahu, tafsir dalam surah Al-Ahzab 21 yang menjelaskan tentang caranya bagaimana untuk bisa masuk ke alam akhirat ruhaniyah ini, yaitu alam kefanaan dari seluruh wujudnya manusia atau makhluk, dibuka dalam Al-Quranul Qadim. Baru ketemu. Sampai gak usah bingung. Memang selama ini Al-Quranul Qadim itu tersirat. Alhamdulillah, saya sudah dapat izin untuk dilahirkan. Berarti harus saya tulis. Artinya kitab dari Lauhil Mahfud ini sebentar lagi akan diturunkan dan dipegang oleh para kekasih Allah. Kitab ini sementara masih ada di atas pokok, ditutup-tutupi kekep. Ngerti pokok nggih? Wong Jawa. Terus bahasa Indonesia ini pogo niku napa, Pak? Rak yang ada di atas itu.
tidak bisa dijangkau oleh siapapun, termasuk tikus, kucing, nggak bisa karena ditutupi kekep. Maksudnya itu ada di dalam hatinya orang-orang yang sudah soleh ing ngersani Allah. Nanti dilahirkan, nggih pun sampeyan trima. Lah, jalan yang kumaksud ini Bapak Ibu, jalan atau wasilah, yang wasilah ini selalu dijalankan oleh Kanjeng Nabi. Dohiri wasilah iku torikoh, dohiri iku sing dijalankan oleh baginda Rasul disebut ibadatul mahduf wa ghairu mahduf, ibadah murni dan tidak murni. Beliau selalu bertemu terhadap Allah dengan mudah. Yang dibahas Isra Mi'raj munggo syariat saumur Kanjeng Nabi lah satu kali dah. Iku lah cara syariat. Cara syariate sehingga dibayangkan numpak buruk awake jaran ndase wong wedok ayu. Gambarane ngoten. Terus sing memegang kendali buruk malaikat muqarrabin. Terus diajak masuk ke alam surga, alam neraka, alam leluhur, alam malakut, malaikat, ketemu-ketemu. Iku kita waktu dulu syariat gambarnya piye yo alami kula ngoten nggih. Padahal bukan itu yang dimaksud. Bapak Ibu, bertemu Gusti Allah kalau sudah memegang wasilah thariqah sing bener mesti ketemu. Mesti ketemu. Pertanyaannya, Kanjeng Rasul iku waktu bertemu terhadap Allah wasilai thariqah apa? Pun iki mengki badhe kula jelasake. Tolong panjenengan mpun salah faham, jangan salah faham. Saya tidak bahas thariqah muktabaroh di luar itu. Ndak. Saya hanya membahas thariqah jalan wasilah yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi sing mesti ketemu. Inilah harapan kita selama ini. Pun monggo ayo dibuka Surat Al-Maidah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. He eling-eling wong sing percaya. Percaya iki wong sing piye? Wong sing percaya wujud sejatine Allah iku tidak jauh dari kita. Wahuwa ma'akum. Dia itu selalu bersama kita. Sebab jikalau Gusti Allah ninggalno jenengan Pak Bu, ninggalno kita nggak bisa nafas Pak. Kita nggak akan pernah bisa melihat, mendengar, berucap, bergerak, tidak akan pernah. Nasi yang sudah kita kunyah tinggal masuknya saja apabila kita ditinggal Allah. Sing kula maksud, yang saya maksud Allah bukan nama tapi wujudnya,
maka mandek berhentilah nasi itu di mulut. Bapak Ibu hadirin jamaah dimanapun panjenengan berada, kalau kita sudah merasa Allah itu dekat, aku yakin jenengan amanune iki akan bertambah wattaqau. Wattaqau tidak hanya amanu percaya, tapi wattaqau. Wattaqau niki terdiri dari 3 hal. Sering saya jelaskan. Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang dimaksud di sini adalah dinu tauhid. Wong Jawa ilmu sejati, sejati ini ilmu. Ilmu kaweruh. Ada yang mengatakan ilmu tuwek ger. Maksud ilmu tauhid ini adalah ilmu yang mendidik hati sampean untuk bisa mengahadkan Allah di dalam wujudnya. Atau boleh saya katakan ilmu yang mendidik khusus ruhaniyah hati Anda untuk bertemu wujudnya Gusti Allah. Atau ilmu untuk membebaskan hati ruhaniyah Anda dari belenggunya hawa nafsu selama ini. Yes, iku ilmu. Makanya kami dimanapun selalu mengibarkan bendera tauhid. Ya ini maksudnya. Saya mau diundang ngaji jikalau bahas tauhid. Kalau bahas syariat sampai ngundang kiai-kiai liya mawon. Karena itu bukan kapasitas saya, kapasitasku, tugasku buka rahasia ilmu tauhid, monggo. Kuatah kiai sing ilmu syariat undangi kok ae. Aku tak kelon ae nang omah. Gak usah ngundang aku. Kalau tauhid jauh ya apa? Apa jauh nih? Adoh ya apa? Jauhnya bagaimana jikalau itu memang tugas tak lampai. Walaupun di rumah menunggu kedatangan saya keluarga, tapi alhamdulillah keluarga sudah ridho, ikhlas, bahkan mendukung. Bahkan jikalau pulang saya tanpa hanya nama, ikhlas, ridho. Kalau wedok ini wangel Pak, wangel. Pun, kok ndang ridho terus rabi maneh ngoten. Allah. Ridho mati bojone sebab karena pengen rabi maneh. Mboten nek bojo kula mboten. Pun. Amal berarti praktek. Setelah kefahaman ilmu bagaimana cara untuk menemui Allah didapatkan, baru praktek, itulah namanya amal. Dan itu semuanya dilakukan dengan terus-menerus atau istiqomah. Inilah 3 hal menjadi satu yang namanya takwa untuk mendatangkan ridho ning Gusti Allah. Ridho. Mengapa Allah mendatangkan ridhonya? Karena jenengan olehnya melakukan
Semua apapun itu dasari ikhlas. Ikhlas maksudnya jenengan gak merasa diri Anda yang melakukan. Justru dalam hati Anda beriman yang bisa melakukan semua ini hidup dalam diriku. Siapa itu? Allah. Sederhana nggih? Pola sederhana ngomong. Sampeyan mengke akan dengan mudah untuk selalu bertemu Allah. Istiqomah itu jalan terus. Jalan terus. Baru perkara yang sulit jadi mudah. Jikalau sudah ada amanu wattaqullaha, maka wattahu dolek ono, podo dolei, podo mencarilah kamu semuanya ilaihi, untuk bertemu Allah, mendekat dan bertemu. Mencari apa? Al-wasilata, ing jalan. Al-wasilata di sini artinya jalan sing cospleng, sing mesti ketemu Gusti. Pundi yang dimaksud thariqah sing cospleng? Kembali pada apa thariqah yang Rasul lakukan. Ada dua jalannya di situ, dan dua dipecah-pecah menjadi banyak. Satu ibadah murni, lewat sholat bisa, lewat zakat bisa, lewat poso bisa, haji bisa, baca Quran, tahlil, apapun bisa. Itu ibadah murni. Ini akan cospleng manakala panjenengan iki telah melepaskan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang wujud. Otomatis nek wujud iku wis ilang, hamba makhluk tidak akan muncul merasa hamba yang melakukan. Berkehendak juga tidak merasa berkehendak. Terus nopo? Cospleng. Langsung ae Pak, ati sampean iki harus menetapkan urip kang sejati iki sing agawe, sing duwe, sing melakukan. Ingat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi, kagungane Gusti. Intine Pak, ojo ngaku-ngaku waktu ngelampai ibadah murni. Nikilah cospleng. Sekarang ibadah yang tidak murni, makan, minum, kerja dan lain sebagainya. Hati tetapkanlah sejatine urip kang agawi. Umpama dibasakno Quran, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku urip bila Pak ya. Iku Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Gemuruhkanlah hal itu di dalam hati sampean. Ini lo cospleng. Tapi memang Pak, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Anda ada di dalam yaumal akhirah, alam akhirat, rohani jenengan. Jasmani jenengan di alam dunia. Apa konsekuensinya? Hatimu lali ambek garwamu. Hati kita jenengan akan dilupakan oleh Allah terkait perkara-perkara sing anak yang ada di alam dunia. Dilupakan. Lali anak, lali istri, lali apa? Ati. Liku pun konsekuensi.
Tapi nikmatnya hati Anda tidak bisa dipadakan, disamakan dengan nikmatnya kehidupan dunia, nggak bisa. Kalau sudah masuk di alam akhirat itu Pak, wa dzakarallaha katsiran, jenengan iku tinggal ngekeh-ngekehno ilinge, ngekeh-ngekehno ilinge. Carane apa? Wajahidu lan padha merangi sira kabeh menyang apa? Keakuanmu fisabilillahi dalam jalan Allah, dan berperanglah di dalam jalan Allah. Artinya apa? Yaitu tadi cospleng mau, tetapkan langsung yang agawe iku wujud akune Allah atau urip. Oh niki cospleng, bah jenengan sik berontak, bah sampean gelem nrimo atau tidak bukan urusanku. Mengapa harus dilakukan seperti ini? La'allakum tuflihun. Inilah menjadikan jenengan iki wong sing beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang dapat ridhoni Allah. Orang yang dapat ridhoni Allah dasarnya karena takwa. Amaliyah apapun kalau didasari dari takwa maka mesti ikhlas. Artinya ikhlas mesti sampean kali kula tidak mudah ngaku. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya ibadah yang diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah, hanyalah ibadah baik murni atau tidak murni yang didasari hati bertakwa. Bon, gini. Kalau kita survei ke bawah Pak, masih banyak umat manusia itu ketika beribadah itu masih mengharapkan imbalan. Ya. Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan orang ibadah itu di kitab Hikam itu ada 3. Satu, ada orang ibadah itu biar dapat pujaan orang lain. Dijempol wong, klason. Jumatan ae sadurunge wong padha Jumatan dhek wis teko dhewe iktikaf maca Quran macem-macem. Oleh unta. Nggih Pak nggih. Dapat onta. Samar kusuk nek neletong ya apa Pak? Unta kan neletong Pak. Ternyata diam-diam hatiku itu biar dipandang masyarakat orang ngeten. Ada Pak golongan yang seperti itu, contohnya klason. 2, ada golongan orang ibadah itu sudah lepas gak pengen disawang orang. Apa? Masih punya pamrih pada Allah supaya dikasih ganjaran yang dimasukkan surga. Ada Pak. Gak jamaah alias sholat sendiri munfaridan 1 derajat. Kalau jamaah apalagi di masjid musola 27 derajat. Nang masjid. Ganjarane wong sing idek masjid melaku sak langkah sak jangkah 10 derajat. Akhirnya jenengan mumet Pak.
Omahe ndek ya mau umet desa ngepeh diumetin budal. Tes. Berapa jangkah. Iku kelakuane klason. Kilahuma madmumun. Sayyidina Athaillah Dawud dalam kitab Hikam. Kedua golongan klason iki dipaido, dicaci oleh Allah. Kok gak takei peweh, gak kira budal awakmu. Gak kira budal. Lesanmu eson ngomong lillahi ta'ala karena Allah, tapi ning atimu ya lillahi ganjaran. Lillah ganjaran. Lillahil jannah. Lillahil jannah. Apa son klason. Mohon maaf sing duwe jeneng klason ya. Mboten maksud jenengan tapi kula. Golongan yang nomor 3 panjenengan. Sayyidina Athaillah yaitu golongan orang yang beribadah didasari hati yang ikhlas. Sebab al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siri ikhlas fiha. Amaliyah apa wae Pak dohiriyah iki. Kalau tidak ada didasari, tidak dikasih ruh, lah ruhnya amal adalah ikhlas, laksana patung yang tidak ada manfaatnya. Bukan sholatmu, hei Imam Ghazali, zakat puasa hajimu, kau kumasukkan surga. Bukan. Terus karena ridhoku. Cuman pertanyaannya, bagaimana meletakkan ridho, mendatangkan ridho ini Allah? Harus ikhlas. Sehingga ada lalat mencelok ning asbak dijarno ikhlas. Ridho. Mangsini diminum lalat. Getih sampen iki dientup nyamuk. Mboten dicokot Pak, dientup. Nek dicokot lak ngeten. Gitu. Dientup ning bahasane wong-wong dicok. Nek nyokot iku ya ngeten Pak. Wong iku mancep berarti entup. Perkara apa sing mancep berarti entup. Sing dewasa langsung pikirane aneh-aneh. Olehnya Allah mendatangkan ridhonya terhadap Imam Ghazali itu disebabkan ketika beliau melakukan apapun itu takwa, ikhlas. Kalau tidak ada ruhnya amal iki yaitu rupa ikhlas, laksana seperti patung. Dadi sholat kita yang tidak didasari ikhlas, yun sewu, miturut kacamata hakikat zong. Tahu zong? Kosong. Ibadah apapun kosong. Gak ada baiknya di mata Allah. Kita tidak akan sadar Pak, selama kita tidak tahu ruhnya amal. Apa ruhnya amal? Wa arwahuha, utawi piro-piro ruhnya amal, iku wujudu siril ikhlas. Wujud piro-piro rahasiane ikhlas fiha ing dalem amal. Pundi sih rahasiane ikhlas? Ketika jenengan melakukan ibadah, sing muncul ning ati iman itu bukan Anda yang melakukan, justru wujude Allah, ya aku urip iki yang melakukan. Dan itu ikhlas. Akhirnya nggak ada pengharapan apapun Pak. Wong ramelok agawe, tidak merasa yang melakukan, bagaimana dia minta
upah. Ya nggak mungkin. Laksanain. Ada si A, si B. Si A kerja, si B mboten. Satu hari kerjanya 100.000. Si B bagaimana mungkin dia hatinya mengharapkan bayarannya, lawang si B tidak merasa ikut nggak mungkin. Sing merasa, nyun sewu, sing ngarep-arep bayarannya iku sing merasa mau. Sing merasa melakukan. Inilah Pak golongan-golongan aulia kekasih Allah bighairi hisab. Gak dihitung oleh Allah. Karena dia tidak merasa melakukan. Yang melakukan semuanya adalah Allah. Nah, inilah yang ku maksud jalan cospleng itu di situ. Sing sapa wonge melalui jalan ini dan bertemu Allah mesti tatmainul qulub. Mesti atine anteng, hatinya damai karena bertemu Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang damai, kembalilah kau pada Tuhanmu. Olehnya kembali radhiyatan mardiyah. Dapat ridho, Pak. Intine Allah nek ngeridani jenengan mlebu neraka-nerakane gak panas. Dadi adem diridani. Tapi nek mlebune karena dasar digodhog, wah beda maneh. Tapi enggak mungkin. Sampai disindir Abu Nawas ning siire. Gusti, kula gak pantes mlebu surga krana kesalahan kula. Kula nggih mboten kiyat panase geni. Niku mboten njaluk, tapi politik deh. Karepe apa? Njaluk di sepura. Dosa-dosane njaluk di sepura. Mboten langsung ya Allah sepurana dosaku mboten. Ya niku bahasa politik Abu Nawas. Abu Nawas itu kan politik tok lah ngono. Tapi mendidik, Pak. Mendidik. Pernah satu masa terjadi Harun ar-Rasyid itu ingin mencelakakan siapa? Abu Nawas. Abu Nawas iki wonten kitabe, Pak. Jenengan nek ngaji kemekelen. Politik tapi menyimpan tasawuf. Harun ar-Rasyid itu ngumpulkan bunggawa-bunggawa. Isine rapat, kamu semua bunggawa nanti harus silem ning kolam sambil bawa telur. Kalau kamu tidak bawa telur, tak bunuh. Otomatis semua bunggawa ikut dibawahi telur satu. Harun ar-Rasyid pingin mencelakakan Abu Nawas, nggak isok-isok. Kalau ini jelas kena. Pak Abu Nawas dipanggil. Was, Rinio, nyengklungo kolam, tenggelamoni kolam, dan nanti naiklah. Tapi semuanya yang naik, bunggawa-bunggawa ini wajib membawa telur. Lalu Abu Nawas mboten dikandani ya Pak. Ya budale kosongan. Akhirnya Pak nyemplung kabeh. Sing bunggawa 1, 2, 3. Ini raja. Yes. Abu Nawas kok gak muncul. Ini gak gondok ya Pak. Naik gak kentekan akal, langsung keluruk Pak. Was, ndindekmu? Jawabannya enteng. Bagaimana saya bisa nelor wong saya laki-lakinya? Ngoten. Lepaslah dia dari hukuman. Bapak Ibu,
Kita sebetulnya itu Pak, sadar gak sadar dolim nang Allah. Sadar gak sadar ruhaniyah kita, hati kita dolim pada Allah. Berupa apa? Mencari Tuhan, beriman terhadap yang bukan Tuhan sebenarnya. Contoh, gak usah jauh-jauh, jenengan ngaji, kita taklim malam hari ini, jenengan dulu asalnya gak paham, terus dapat petunjuk, ngaji, paham. Akhirnya jenengan yang hati senang, durung nglakoni tapi sudah merasakan kebenaran dalam Al-Quran, sehingga itu disebut hidayah. Kok jenengan ikun duweni saknitayati iman, munculi hidayah iki petunjuk saking klason syirik Anda. Syirik. Inilah bentuk kalau kita dolim. Kita bertuhan pada yang bukan Tuhan semestinya. Ini kalau jenengan biarkan loh ya. Pujaan sampean mesti kepada makhluk. Padahal Allah sampun negaskan dalam surat Al-Qasas ayat 54. 56 apa 54? 56. Dawuh ngeten. Innaka sak temeni sira Muhammad iku layahdi ora bisa aweh petunjuk. Innaka la tahdi mboten yahdi. Nek ya kan kembali nang ngene Allah. Iku tahdi ora bakal bisa aweh petunjuk sira Muhammad man ing wong ahbabta sekalipun orang yang kamu cintai. Ora iso. Termasuk ahli bedmu, orang terdekat, anak dan istri, orang terdekat. Oh gak bisa. Karena apa? Karena Muhammad ini statusnya Muhammad iki makhluk. Makhluk. Artinya jikalau jenengan ini mempunyai iman, faham sampean, petunjuk hidayah ini datang dari ilmu yang disampaikan pada malam hari ini kok dari wujud makhluk klason, berarti jenengan menentang ayat ini. Syirik toh. Makhluk itu la haula wala quwata. Saya itu sama dengan jenengan Pak. Gak ada perbedaan. Gak ada. Saya makhluk, jenengan makhluk. Bagaimana mungkin status makhluk la haula wala quwata illa billah hakikatnya bisa nolong? Ora iso. Sing bisa menolong, bisa memberikan syafaat adalah Allah, yaitu wujud sejati. Terus kalau bukan Muhammad terus siapa? Terusnya ayat. Walakinallaha lan tetapi utawi Gusti Allah iku yahdi kang bakal bisa aweh petunjuk sapa Allah man ing wong ya sya'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk hakikate asline iku urip kang sejati iki. Iman sampean kudu jatuh di situ, Pak. Jangan pernah jatuh pada makhluk. Inilah pelajaran tauhid itu teng mriki. Nek pelajaran syariat sampean digiring untuk beriman pada makhluk. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Makanya di dalam rukun Islam itu rukun iman ada percaya kita pada Allah. Tapi nggak bisa melebu sak njerone nama Allah. Kita percaya pada malaikat, kita nggak bisa masuk di dalam sak njerone malaikat iku urip kang sejati, nggak bisa. Kita dipaksa untuk beriman makhluk ini. Pun lah
Mati to niki. Memang Pak, jenengan akan bisa mati hakikatik ketemu Allah nek sampean isok melebu ketemu urip sak jerone makhluk tadi. Itulah alam fana, itulah wal yaumal akhirah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Ini. Iku mau tadi sampean kudu duweni thariqah cospleng. Berarti judulnya nek ditakoki, Gus thariqah apa? Kang thariqah apa? Thariqah cospleng. Wis ngoten. Kula sering ditakoni, thariqah sampean apa to? Gus. Ya wis mulai dina iki rungokno kupingmu ya. Thariqahku iku thariqah cospleng. Wis. Bapak Ibu, ketika saat jenengan kali kula estu betul-betul ngatekno, ngopo ngatekno bahasa Indonesia, memperhatikan teladani Kanjeng Nabi, barulah Anda akan estu betul ketemu Allah. Sederhana Pak, ketemu Allah. Gak harus hanya lewat sholat secara syar'i, enggak. Jenengan dahar iki. Ketika jenengan dahar, ati sampean kok ya wis kehilangan keakuan diri sebagai makhluk dan muncul dalam hati jenengan ketetapan semua sumber dugi urip dari hidup Allah Subhanahu wa taala. Berarti iku wis ketemu. Mesti bahagia sampean. Inilah yang dimaksud Allah minhumul mukhlasin, hamba yang sudah bebas dari penghalang. Berarti cosplengi wau lewat makan. Ibadah yang tidak murni. Lu ketemu sampeyan nyun sewu. Kadang duit tempat. Nggih duit thariqah. Enggak. Tapi aksesnya gak duwe. Nggih ketemu nih nggih makhluk. Ketemu nih makhluk jenengan sakti. Bisa nerawang maling. Ya. Maling nyolong 3 dino ditrawang. Oh iya, barangnya ono gini. Masya Allah. Akhirnya jadilah para normal. Lah, dinu tauhid ini diajarkan untuk tidak menjadi hal itu. Apa tujuannya? Untuk Anda itu tidak jadi budaknya nafsu, tapi budaknya Allah. Itu tadi. Jenengan selalu dimanapun berada dan keadaan apapun, hati dengan mudah muncul akunya Allah. Ya niki pun casplek. Wedihan. Kang, iku nanti gak syirik Kang, ngaku-ngaku Allah. Lho sing ngaku Allah iku Allah, bukan kita. Lah itu akan bisa terjadi kalau sudah wal yaumal akhirah. Anda difanakan, dimasukkan alam fana, berarti keakuan diri wujud selain Allah tidak ada. Akhirnya wujud dunya bagi Anda tidak ada. Disitulah wujud nyatane batin Allah, tampak dan nyata. Miturut ainul basirah, meripat hati. Selanjutnya Anda pasti digiring Allah, wujud nyatane dohiri Allah dengan melihat mata dohir ini. Mata dohir. Akhirnya melihat papan bukan makhluk, tapi Allah.
melihat itu Allah, melihat ini Allah, melihat. Wush. Sing durung tutuk kene aja dipaksa. Temen aja dipaksa. Tapi aku yakin nanti Anda akan dilebono Allah di situ. Sebab is janjine Allah. Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah dan sesuai prosedur thariqah ni cospleng, maka aku Allah berjanji akan menentukan pertemuan itu. Al-Ankabut ayat 5. Wis ngeten iki nek dirungokno golongan am sing durung paham. Cocote sapa sing ngomong iku? Ngoten. Wis biasa, Pak. Kula niki segonjangan. Lokno model ya apa ora. Nyun sewu kula niki nek cara wong ngoten ya, umpama orang dikum gak teles, dipepe gak garing, dilokno ya nyantai. Kok umpama saya itu nggatekno omongane wong prei, Pak. Mah wis gak budal ngarakno konflik. Sing kae nyesatno sing kae. Tapi saya tidak bisa keluar dari ketetapan Allah. Harus menjadi ibarati iku sumur sing metu teka nggone ngekei apa ember-ember sing tutupe wis dibuka. Kemana? Dapatlah air. Udah 24 tahun nih. Terus aneh. Ember utawa timbo iku gak bebek. Padahal lu kayak kerocok-kerocok. Gak bebek. Memang gitu, Pak. Jagate ati iku luweh luas daripada jagat dunya, Pak. Nek jagat dunya terbatas, Pak. Kita bikin rumah terbatas. Kita bikin masjid terbatas. Tapi nek jagate ruhaniyah enggak terbatas. Semua belang-belang. Mobil piro ae belang, pabrik piro ae belang. Wes begitulah. Bapak Ibu, ternyata thariqah wasilah Kanjeng Nabi iku semua aktivitas yang disebut ibadah manakala disertai ikhlas beraktivitas. Kalau tidak disertai ikhlas maka tidak akan pernah memunculkan takwa. Nggak akan. Dan inilah yang harus panjenengan kalikulo jalankan seiring sisa umur kita tinggal berapa tahun kita tidak tahu. Sebab Allah wis dawuh wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Lekaslah kembali kau pada Tuhanmu dalam hal iman sebelum datangnya game over. Sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau ini tidak lekas Anda lakukan, maka summalatun sorun. Anda tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Naudzubillah. Berarti kebalikan maksud ayat ini, sing sapa wonge sebelum meninggal sudah kemas-kemas tinggalkan iman selain daripada hidup kang sejati wujudi Allah iku, terus banjur sampai hanya beriman dan bertemu sang kekasih sejati ini. Terus jenengan meninggal, summa tunsorun, maka dia dapat pertolongan. Waqala aidan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Sing sapa wonge wujud yang bercokol hanya
urip sejati yaiku Allah dalam hati seseorang, maka dia akan dihilangkan kegelapan, yang ada hanyalah terang benerang. Artinya terang benerang sudah nggak ada penghalang. Ini jalan yang cospleng. Terus jikalau ada jalan cospleng, ada jalan yang tidak cospleng. Saya tidak mengatakan thoriqoh A sampai Z loh, betul ya? Betul. Mana jalan yang gak cospleng? Jalan yang mendidik, memberitahu hati sampean untuk nyembah selain wujudnya Allah. Pun titik. Saya tidak akan berkata jalan yang mana. Inilah yang penuh dengan halangan-halangan. Satu contoh. Umpama saya aja, jangan orang lain. Mendidik aurat, mendidik dzikir, mendidik wirid, mendidik amaliyah, kok ya saya menyarankan terhadap dirimu, hatimu. Sebelum melakukan itu, bertawajuhlah padaku. Padahal aku makhluk. Supaya bisa sambung menyang guruku yang di guru akhirin jenengan secara proses perjalanan rohaniah ketemu makhluk tok, walaupun gaib, belum bisa ketemu Allah. Inilah jalan yang penuh dengan halangan. Satu sisi Anda tak paksa untuk menghormati aku, tak paksa untuk melayani aku. Sampak-sampak, mohon maaf, jangankan harta bendamu tak rampas, istrimu juga tak minta. Dengan kalimat nek gak kau berikan, gak oleh sapangat. Sebab akulah yang membawa sapangat. Niki mboten pendidikan Pak, tapi pendoktrian, mendogma. Memaksakan diri. Terserah jenengan. Umat saya serahkan padamu, Anda milih jalan cospleng seperti Kanjeng Nabi, opo jalan sing penuh dengan penghalang. Terserah. Terus sing gak setuju, aku milih jalan sing kakean wong wedok ayu lah, karepku sih son ojo kakean cocot tom. Misalnya, ya ora apa-apa monggo. Tapi ingat, dalam satu ketetapan Allah, kedamaian yang abadi itu hanya bertemu Allah. Di mana ada kedamaian yang abadi, ada kedamaian yang tidak abadi, fata morgana. Apa ternyata? Ad-dunya mata'ul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Apa kemewahan dunia, kehidupan dunia itu hanyalah kamuflase. Tertipu, nggak kekal. Nggak percaya? Oke, kita ngomong sandang pangan papan. Pabrik sak Malang wek sampean. Nyun sewu. Hotel-hotel seluruhnya wek sampean. Semua apa yang sak Malang milik sampean. Jenengan umur piro? Katakanlah 200 tahun hidup di dunia. Habis itu mati dah. Berarti hanya 200 tahun.
Mana yang kita banggakan? Tinggal. Kita tinggal. Sementara kita tidak tahu mana kedamaian bertemu hanya pada Allah, itulah yang hakiki, tidak kita utamakan. Al-Qasas 77 Allah dawuh, wabtaghi, raihlah fima ing dalam opo ataka kang anugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Raihlah dulu apa yang telah dianugerahkan Allah terhadapmu, pundi Pak? Darul akhirah. Dar itu adalah tempat, akhirah akhirat. Itulah urusan ruhaniyah bertemu Allah. Duduk dari wak dadar loh Bu. Kok dari wak dadar. Kan dar itu adalah tempat, satu tempat akhirah yang bersifatkan ukhrawiyah. Itulah bertemunya ruh datang Gusti Allah pada Allah. Inilah darul akhirah. Ayatnya mengapa yang diletakkan pertama itu adalah urusan ruhaniyah. Walatansa lan ojo lali sira nasibaka bagiamu minat dunya ning dunya. Mengapa ini diletakkan di nomor 2? Cocok, bangunlah jiwanya dulu, barulah bangunlah badannya. Artinya apa Pak? Monggo. Urusan dunya, kebutuhan dunya, bagian sangka Allah, nikmatul imdad, kita terima beda-beda. Ada yang diletakkan poksinya kerjanya lewat pabrik, tani, pedagang, PNS, pejabat. Monggo, udah ini kita lakoni, kita nikmati. Di sisi lain hatimu di tengah-tengah itu harus bangun akhirat. Bangun hubungan ruh langsung datang Allah di tengah-tengah ini. Dengan cara akses yang panjenengan terima ini, jalankan. Apa akses itu? Itulah zikir. Kesadaran kalau bukan kita makhluk yang punya gawe, tapi yang punya gawe hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun entek niki. Rehlah rumah akhiratmu. Dan satu sisi tidak meninggalkan bagiamu di dunia. Berarti masuklah ke alam akhirat, di tengah-tengah jasadmu ada di dunia. Ya khulwata, di tengah-tengah jenengan iki beraktivitas dan juga khulwata, di tengah-tengah jasad ini tidak beraktivitas. Udah beres. Zaman gak usah khawatir. Inilah tori kocos pleng. Makanya gak ada ulama-ulama tasawuf solihina hatinya itu mengarahkan jenengan untuk memuja, memuji, menyembah pada beliaunya. Gak ada. Justru diarahkan untuk menyembah pada urip ning awak sampean dhewe. Inilah yang namanya pengabdian kang sejati. Jelas Pak nggih? Oke. Bapak Ibu, ini sudah tanggal November 4 nggih? Nggih, aku njaluk tolong ojo sampak kecewa. Manakala nanti masuk 1 Januari 2025, saya ditakdirkan Allah untuk tidak boleh keluar. Sampai jangan kecewa. Estu, jangan kecewa. Inilah namanya timbo marani sumur untuk mendapatkan air. Sementara kan enggak, sumur sing kloyang-kloyong goleki timbo.
Jikalau memang betul-betul itu Allah terapkan pada diri saya sendiri, alhamdulillah, berarti wayai aku nulis kitab. Yang kitab itu nanti untuk jenengan. Sadurunge kula bongko. Lah sami to, bongko mati lah sami to. Paham nggih maksudnya kula ngomong bongko? Paham nggih? Nggih. Yes ndelok mawon mengkitos pundi. Tapi sementara ini sing inden sampai Agustus habis tak terima aja. Tapi nanti kalau betul-betul Allah nerapkan saya tidak boleh keluar, tinggal saya WA, sorry ye. Jadi terus Cak Bowo ya ta. Mohon maaf. Makanya ojo kecewa. Ini Desember kalau boleh saya mengusulkan, aku pengen tausiah sak Malang iki jadi satu di pantai. Jadi antara Karangploso, Wajak, Sumber Pucung, Turen, pun sampean musyawarah. Hari Desember tak tunggu keputusannya. Esuk mancing bengi ngaji ya. Tak gawani bojoku. Betul apa ta? Apa-apa. Sampean selama ini kan enggak pernah ketemu toh. Tak kelompokno jumlah 11. Loh, nggih. 11 iku angkane kan siji-siji to Pak ya. Siji-siji jejer loro. Wis, pun. Wis. Dadi niku mawon. Niki permohonan barangkali disepakati. Jikalau tidak ya ora apa-apa. Mboten napa-napa. Saya hanya menerima segala hal keputusan apapun. Nek saged kalau bisa tepakno dina Minggu. Wis. Tepakno dina Minggu. Nggih, masuk pada sesi tanya jawab sambil duren jangkokan ngoten. Monggo.